Selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan selalu terus menyertai saudara apapun yang sedang kita hadapi, terutama dalam pemberlakuan PSBB yang membatasi gerak kita, tetapi sebenarnya tujuannya adalah supaya membuat ruang begitu rupa sehingga orang tidak berkumpul rame-rame, lalu dengan cara itu penyebaran virus corona ini bisa lebih dibatasi bahkan dihambat. Kita berdoa supaya upaya pemerintah ini di seluruh dunia, bukan hanya perintah di Indonesia, itu berhasil. Kita percaya sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus, berlaku perkataan Tuhan Yesus yang berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam keadaan apapun, saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Tuhan mengizinkan kita menghadapi hari-hari ini, tetapi Dia hadir dalam perjalanan ini. Hikmatnya selalu menyertai kita. Kreativitasnya selalu menyertai saudara. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, saya sendiri pun tidak henti-hentinya menikmati kebenaran firman Tuhan. Untuk melihat kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, anugerah, kasih karunia yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Secara khusus, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat kasih karunia dan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes pada waktu dia sudah berusia 70-an tahun lebih. Itu sebabnya Injil Yohanes dikatakan ditulis oleh Rasul Yohanes mungkin di antara tahun 70 sampai tahun 80. Dan tentu Rasul Yohanes sudah tua pada waktu itu, tapi dia mau meninggalkan warisan bagi generasi muda supaya mereka punya bacaan. Bacaan itu kemudian mereka renungkan, mereka selidiki, dan membuat mereka kagum tentang pribadi dan pengajaran serta teladan hidup Tuhan Yesus. Di dalam pasal 1, dia menjelaskan Tuhan Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia dan pernah hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Banyak orang melihat dia, termasuk dirinya sendiri melihat dia, itu sebab yang dikatakan firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maksudnya kita itu adalah kita bagian dari murid-muridnya yang secara khusus dilatih 3,5 tahun. Kita itu bisa berarti murid-murid lain juga karena kita tahu dalam Injil Lukas ada juga murid-murid yang kelompok 70. Jadi mereka ini telah menyaksikan siapa Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan untuk apa dia diam di antara kita? Dia mengatakan supaya kita melihat kasih karunia dan kebenaran dinyatakan oleh dia. Kasih karunia kebenaran Allah. Kasih karunia Allah. Sang Bapa yang mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kita bisa melihat dengan jelas pada diri Yesus Kristus. Lalu dia katakan di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-17, Musa hanya bisa memberikan hukum Taurat. Sebab Musa memberikan hukum Taurat, tetapi kasih karunia Allah dan kebenarannya datang oleh Yesus Kristus. Tidak heran Tuhan Yesus pernah berkata Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua yang kita gelisahkan, kebutuhan kita yang lain, sandang, pangan, dan apa yang lain. Dia berkata, semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Benarkah ucapan itu? Adakah kebenaran dalam ucapan itu? Itu persoalannya. Terus terang, banyak orang mengalami hal itu, termasuk saya juga mengalami apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu, kebutuhan itu yang disebut dalam ayat-ayat sebelumnya dari pasal 6 Matius itu. Kita harus melihatnya kebutuhan apa itu mulai pasal 6 ayat 25. Kebutuhan sandang pangan, masa depan yang lebih gemilang, itu semua merisaukan orang.
Tetapi Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kamu. Kasih karunia Allah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Pertolongannya dinyatakan oleh Dia yang datang dari atas sana ke tengah dunia ini. Lalu Rasul Yohanes mengemukakan bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini dahului oleh seorang yang hebat, sangat terkenal, bernama Yohanes Pembaptis. Dia dilahirkan dari kandungan Elizabeth, suaminya adalah Imam Zakaria. Dan Yohanes Pembaptis lahir di dalam keluarga itu pada waktu pasangan itu sudah menjadi tua. Dan kemudian Yohanes dibesarkan di sebuah komunitas, ya, pencari, penanti kedatangan kerajaan Allah itu. Bertumbuh di sana, memahami firman Allah, kitab suci di sana. Dan roh Allah menyertai dia. Dan memberi keyakinan kepada dia. Khotbah-khotbahnya membuat orang berpaling kepada Allah. Sebabnya pengikutnya banyak, dan dia membaptiskan orang di Sungai Yordan. Dalam puncak prestasinya itu, Yesus datang untuk dibaptis juga. Tetapi bukan karena Yesus berdosa. Tetapi untuk menggenapkan seluruh rencana Allah. Baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis seperti inaugurasi, permulaan dari pekerjaannya selama 3,5 tahun. Karena setelah genap 30 tahun, Tuhan Yesus meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu, meninggalkan Nazaret, menemui Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, di wilayah Yudea. Dan dikatakan di sana adalah bahwa Yohanes Pembaptis ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata pada murid-muridnya, lihat, dia ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Diulang lagi oleh Yohanes keesokan harinya. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dan 2 orang muridnya. Ketika mereka melihat Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Wow. Ada harga yang dibayar Yohanes Pembaptis dengan ucapan itu. Apa itu? Kedua murid yang mendengar itu, mereka pergi mengikut Yesus. Yohanes Pembaptis berkuranglah pengikutnya. Tapi apakah Yohanes Pembaptis yang terkenal itu rugi? Tidak, karena dia sudah mengatakan dalam ayat sebelumnya. Ketika ada tokoh agama bertanya, apakah engkau Mesias? Bukan, aku bukan Mesias. Aku hanya suara yang berseru-seru dikatakan oleh Nabi Yesaya yang persiapkan datangnya Mesias. Aku bukan siapa-siapa. Mesias itu lebih hebat daripada saya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku hanya membaptis orang dengan air, katanya di dalam pasal 1. Tetapi dialah yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Dia digelari anak Allah. Gara-gara keterangan seperti itu, Andreas, muridnya, bersama dengan Yohanes, yang kemudian menulis Injil ini, berpaling, meninggalkan guru mereka dan pergi mengikut Tuhan Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa pertanyaan mereka? Mereka ingin tahu di mana ruang dari anak domba Allah itu, yang menghapus dosa dunia itu. Di mana dia tinggal? Itu sebabnya Yesus 2 murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, di mana engkau tinggal? Guru, di mana engkau tinggal? Guru kami mengatakan kau adalah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Guru kami mengatakan bahwa membuka tali kasutmu pun guru kami Yohanes Pembaptis tidak layak. Di mana engkau tinggal? Ada rasa ingin tahu. Yang menarik perhatian saya adalah bahwa ketika ada murid seperti ini, Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya, kemurahannya, keramah tamahannya. Apa buktinya? Kemudian Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya.
Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Sudah sore loh perjumpaan itu. Tidak tahu berapa lama dua murid itu bersama Yesus di rumah kontrakan Yesus. Karena dia datang dari Nazaret ke wilayah Yudea. Lalu pastilah Yesus ngontrak barangkali nyewa satu rumah di sana. Lalu kemudian membawa dua murid itu ke tempat di mana dia berada. Saya yakin itu sangat sederhana. Tetapi dalam ruang sederhana itu, mereka menemukan sosok Yesus yang luar biasa. Sama seperti kita tahu waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem, dia dibaringkan di palungan. Dan kemudian orang Majus datang mencari dia. Bagaimana orang Majus? Walaupun dia lihat bayi Yesus kecil, tapi melihat wibawa di situ. Mereka melihat bahkan bintangnya di langit. Lalu mereka sujud. Sujud menyembah Yesus. Dalam kesederhanaan Yesus, wibawanya ada. Dan para Majus itu memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dua murid ini juga sama, Andreas dan Yohanes. Lalu kemudian melihat di tempat yang sederhana ada yang maha mulia. Bagi saya itu luar biasa. Itulah inkarnasi Yesus. Dia datang ke tempat kita yang sementara ini. Ke dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Tapi kita bisa melihat kemuliaannya. Kita kagum kepada dia. Hati kita terpesona kepada dia. Dia pengharapan kita. Dan itu yang dialami mereka. Lalu kemudian setelah perjumpaan itu tiba-tiba mereka berkata begini. Mereka melapor kepada saudaranya Andreas bernama Simon Petrus. Mereka mengatakan maksudnya kami berdua sudah berjumpa dengan Mesias. Barangkali pengharapan Mesias ini sudah dipelajari dari guru-guru Taurat mereka di sinagog. Dan tiba-tiba mereka mengatakan kami telah mengenal Mesias. Sama ini dengan juga nanti di pasal 4 ada perempuan Samaria yang kemudian mengambil air jam 12 siang. Di sumur Yakub di Sikar. Dia juga setelah perjumpaan dengan Yesus, dia berkata kepada orang-orang di Samaria, aku telah berjumpa dengan Mesias. Dua murid ini juga mengatakan, mereka terpesona berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan di istana, bukan di tempat megah, bukan di mall yang hebat, di tempat yang sederhana. Allah yang Maha Tinggi itu datang, membuat batin mereka terpesona. Kenapa? Karena Tuhan Yesus membuka ruang hatinya, ruang tempat tinggalnya. Dan itulah sebenarnya janji Tuhan Yesus, sebabnya dia berkata dalam pasal yang ke-14, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, ada ruang bagimu di situ. Kalau sudah kusediakan ruang bagimu di situ, aku akan datang dan aku membawa kamu ke tempat, ke ruang di mana aku berada. Jangan gelisah hatimu. Dan ini sudah dimulai dalam perjumpaan dengan kedua murid. Yang selanjutnya kedua murid ini membawa saudara mereka yaitu Petrus kepada Yesus. Dan perjumpaan Yesus berkata, kau akan dinamai Kefas. Batu karang, pondasi, dan benaring kemudian hari. Petrus adalah salah satu dari 12 murid itu yang menjadi juru bicara. Dan dia salah satu tiang gereja. Dan kemudian setelah itu kita lihat juga perjumpaan Yesus dengan Filipus yang sangat menarik. Yesus menemui Filipus, dia berkata pada dia, mari ikutlah aku. Kayak kesetrum gitu loh. Kenapa Filipus kayak kesetrum mengikuti Yesus? Jawabnya adalah, seperti dikatakan Yohanes Pembaptis, dia membaptis kamu dengan roh. Artinya, siapapun yang berjumpa dengan Yesus, roh Allah menjamah hati mereka. Dialami oleh Filipus. Terpesona terhadap Yesus, dia mengikuti Yesus. Lalu Filipus nggak tahan, dia cerita kepada teman sekampungnya bernama Nathanael. Nathanael adalah orang menanti kedatangan Mesias. Rupanya Nathanael ini sering mengadakan upacara, ritual doanya di bawah pohon ara.
Lalu kemudian Filipus berkata kepada Natanael, aku juga sudah berjumpa dengan Mesias. Dia berkata pada aku, mari ikutlah aku. Aku sudah mengikut dia loh. Lalu Natanael berkata, ada Mesias datang dari Nazaret? No way, Nazaret. Mendengar kata Nazaret, Natanael langsung meragukan Yesus. Kan ada yang baik dari Nazaret katanya. Ayat 46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena kabar buruk dari Nazaret banyak. Karena Nazaret adalah kampung yang barangkali hanya 500 orang, juga itu koloni tentara Romawi. Dan kemudian orang-orang di sana dianggap kurang terdidik, walaupun ada sinagoga. Juga di kampung itu ada rumah-rumah bordil yang sengaja dipelihara oleh tentara-tentara Romawi. Itu sebabnya Natanael meragukan kualitas manusia Yesus dari Nazaret. Tetapi toh Filipus berkata, jangan prasangka buruk dulu dengan dia. Boleh kau prasangka buruk. Tetapi mari kubawa engkau berjumpa dengan dia. Luar biasa kesabaran Filipus mengatakan begitu. Dan kemudian dalam cerita itu dikatakan Natanael kemudian dibawa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus dalam percakapan itu, lihat ini adalah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalamnya. Maksudnya orang ini pencari kebenaran, menjaga kesucian hidupnya karena dia menanti kedatangan Mesias, pengharapan datangnya kerajaan Allah itu. Dan tiba-tiba Natanael berkata, bagaimana kau mengenal aku? Yesus berkata pada dia, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara sebelum Filipus menemui engkau. Kemahatauan Yesus ini membuat Natanael langsung berkata, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja orang Israel. Terpesona atas kemahatauan Yesus. Andreas dan Yohanes terpesona atas kerelaan Yesus membuka ruang, menunjukkan di mana dia berada. Filipus terpesona terhadap Yesus karena ucapannya, ikut aku. Natanael terpesona terhadap Yesus karena dia melihat, mendengar Yesus Maha tahu. Kok dia tahu ya? Aku dijumpai oleh Filipus di bawah pohon ara. Selalu ada saja cara Tuhan membuat orang menjadi pengikutnya, menjadi kagum terhadap dia. Ada yang terpesona karena mujizatnya, ada yang terpesona terhadap kemahatauannya, ada yang terpesona barangkali karena perjumpaan istimewa. Kayak Rasul Paulus, perjumpaan istimewa di jalan menuju Damsyik. Dia dibuat buta oleh Tuhan Yesus selama 3 hari. Dan kemudian ada Ananias datang untuk menumpangkan tangannya, lalu kemudian butanya hilang. Dan kuasa roh Allah menaungi dia, dan kemudian hari dia memberitakan siapa Tuhan Yesus. Banyak cara dipakai oleh Tuhan membuat kita kagum terhadap dia. Mungkin juga virus corona ini di masa-masa krisis ini, orang banyak berseru kepada Tuhan Yesus. Orang banyak membuka hatinya kepada Tuhan Yesus. Dan di sana sini orang melihat pertolongannya, melihat kekagumannya, pemeliharaannya. Tuhan buka ruang, celah pertolongan. Pertolongan kesehatan, pertolongan penghiburan, pertolongan ekonomi, keuangan. Ada banyak cara Tuhan. Supaya kita kagum. Supaya kita melihat satu hal yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Melihat kasih karunia dan kebenaran. Sebabnya di kemudian hari Rasul Yohanes menuliskan ucapan Yesus yang sangat terkenal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hebat banget. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu benar-benar muridku, kamu akan mempelajari firman. Dengan demikian kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hatimu. Rasul Yohanes sudah menikmati itu. Dan dia ingin membagikan itu. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes ini dalam pasal yang terakhir dia bilang, semua ini kutuliskan. Cerita-cerita yang kutuliskan pasal 1 sampai pasal 21. Supaya kamu baca, supaya kamu selidiki, lalu kamu mengenal dia dan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan melintasi ruang waktu di dunia,
di rumah kekekalan. Seperti yang dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kita akan dibawa ke sana. Tapi sementara di dunia ini, kehadiran kualitas hidup yang kekal itu dapat menguatkan kita, membuat kita kreatif, membuat kita berpengharapan, membuat kita mampu membawa penghiburan, membuat kita mampu menguatkan orang yang lemah, membuat kita mampu membangun keluarga yang sehat, yang harmonis, membuat kita menghasilkan karya-karya pelayanan, pekerjaan, oleh karena rohnya menyertai kita. Benar kata Tuhan, firman Tuhan dikatakan di sana. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Musa tokoh besar dalam perjanjian lama. Tapi dia hanya dipakai oleh Allah. Pergi ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam di sana. Datang membawa loh batu berisi hukum-hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus membawa hukum-hukum roh. Apa yang dituliskan oleh Musa itu, kitab suci menjadi make sense bagi kita. Tuntutan-tuntutan dari hukum Allah menjadi bisa kita pahami. Menjadi kita bisa menerima. Kenapa? Karena ada roh Allah mendiami kita. Itulah kasih karunia. Kasih karunia salah satu bentuknya adalah Yesus menganugerahkan rohnya mendiami kita, menguatkan kita. Supaya kita semakin mengenal dia, kagum terhadap dia, dan mengerti kebenaran-kebenaran di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.